Jadi sudah sekitar 137 tahun yang lalu. Ya. Prinsipnya adalah, kan kita mau mengukur kadar nitrogen nih. Kadar nitrogen supaya bisa memperkirakan kadar protein. Maka makanan itu didestruksi atau dihancurkan dengan asam kuat, sehingga yang tersisa hanyalah nitrogennya saja. Yang kemudian nitrogen itu dibuat menguap, gitu. Kemudian uap nitrogen itu kemudian ditangkap oleh suatu reagen, reagen ini dititrasi. Jumlah titran akan setara dengan jumlah nitrogen yang tertangkap, dan jumlah nitrogen yang tertangkap setara dengan jumlah nitrogen yang menguap. Jumlah nitrogen yang menguap setara dengan jumlah nitrogen yang tersisa dari hasil destruksi. Akan lebih jelasnya saya jelaskan berikut ini skemanya. Jadi bahan pangan itu didestruksi dulu, dihancurkan dulu dengan H2SO4 pekat yang dipanaskan. Didestruksi dengan asam kuat sehingga kemudian remuk, hancur semuanya, karbohidratnya remuk, lemaknya remuk, lain-lainnya remuk, semuanya itu hancur, dan dan bahkan proteinnya itu sendiri hancur, dan yang tersisa tinggal nitrogen. Nitrogen kemudian diuapkan dan kemudian ditangkap oleh suatu reagen, dan reagen ini kemudian dititrasi. Sehingga tahapannya ada 3, yaitu destruksi, destilasi atau penguapan, dan yang ketiga adalah titrasi. Tujuan dari destruksi adalah melepaskan nitrogen dari protein. Semua bahan selain nitrogen itu dihancurkan, sehingga di akhir destruksi tertinggallah nitrogen dalam bentuk amonium sulfat. Caranya adalah sampel dipanaskan dalam larutan sulfat pekat. Jadi H2SO4 pekat yang kemudian dipanaskan. Ingat, H2SO4 pekat itu sendiri tanpa dipanaskan, itu sudah bisa melubangi tangan Anda. Jadi kalau ketetes di jari atau di tangan Anda, itu bisa aja loh tulang Anda nanti kelihatan. Seserem itu memang. Pernah ada kejadian seperti itu di Lab Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian UGM, dan cuman kena uapnya aja itu melepuh, gitu, melepuh, terus dibawa ke rumah sakit. Entah itu kejadiannya kayak gimana gitu. Waktu itu saya pas asisteni dosen saya, terus dengar kabar ada mahasiswa lagi analisis, lagi praktikum analisis protein total, dibawa ke rumah sakit gitu gara-gara kena H2SO4 pekat uapnya. Jadi H2SO4 pekat kalau netes di tangan Anda bisa bikin tangan Anda itu terkelupas gitu ya. Apalagi kalau dipanaskan gitu, uapnya aja sudah bisa bikin melepuh. Pada intinya di tahapan ini semuanya selain nitrogen akan dihancurkan. Unsur C dan H dari lemak dan karbohidrat juga protein itu sendiri akan teroksidasi menjadi air, CO2 dan CO. Apalagi di sini dihasilkan CO, karbon monoksida. Ini akan membunuh manusia dalam waktu yang sangat cepat, sehingga destruksi harus dilakukan di ruang asam. Harus di ruang asam. Sehingga kan ada blower yang kemudian akan menghisap gas-gas yang dihasilkan pada saat destruksi. Di sini unsur nitrogen akan lepas dari protein dan berubah menjadi amonium sulfat, karena di dalam asam sulfat pekat kan ada sulfatnya. Jadi si N akan berikatan dengan sulfat membentuk amonium sulfat. Caranya adalah ke dalam labu destruksi dimasukkan sampel katalisator N, ya, nama reagennya yang pertama adalah katalisator N, kemudian dimasukkan H2SO4 pekat. Kemudian sampel dipanaskan. Bahan pangan yang semula utuh akan remuk, hancur, dan semua bagiannya akan terdestruksi, hancur, gitu ya, teroksidasi menjadi CO, CO2, dan H2O. Kemudian N akan berubah menjadi amonium sulfat. Untuk mempercepat destruksi ditambahkan katalisator N. Katalisator N itu apa? Bisa 2 jenis. Ada campuran natrium sulfat dan HGO atau merkuri oksida dengan perbandingan 20:1, atau campuran kalium sulfat dan CuSO4 gitu ya. Fungsinya apa?
fungsinya untuk menaikkan titik didih asam sulfat, sehingga asam sulfatnya tidak mudah mendidih dan tidak mudah menguap. Sehingga destruksi bisa berjalan lebih cepat. Kalau misalnya tidak ditambahkan katalisator N, maka asam sulfat akan cepat menguap, akan cepat mendidih, cepat menguap, dan belum sempat mendestruksi bahan, aja, udah habis gitu asam sulfatnya. Makanya ditambahkan katalisator N supaya asam sulfat tidak mudah mendidih atau titik didihnya naik, jadi tidak mudah mendidih gitu kan, tidak mudah mendidih, sehingga asam sulfat panas ini dapat menghancurkan seluruh bahan sehingga tersisa nitrogennya. Contohnya di sini 1 gram K2SO4 dapat menaikkan titik didih hingga 3 derajat Celcius. Kalau 2 gram ya berarti 6 derajat Celcius. Suhu destruksi berkisar antara 370 sampai 410 derajat Celcius dan harus dilakukan di ruang asam karena di ruang asam ada blower yang akan menghisap gas-gas yang dihasilkan. Anda kalau mau misalnya nanti ya menghidupkan kompor atau mematikan kompor untuk destruksi ini, itu harus dalam keadaan ruang asam itu tertutup karena jangan sampai Anda menghirup uapnya, gitu ya. Jadi berbahaya ini analisisnya. Kalau tidak dilakukan dengan hati-hati, tapi kalau dilakukan dengan hati-hati ya aman-aman aja. Destruksi itu dilakukan terus, dipanaskan terus sampai larutan sampel yang semula hitam itu menjadi jernih atau tidak berwarna, yang menandakan semua sampel sudah terdestruksi atau sudah teroksidasi secara sempurna. Ketika larutannya menjadi jernih, labu kemudian didinginkan, ya ditunggu sekitar 30 menit, kemudian ditambahi air, ya. Jangan langsung ditambahi air karena menyesuaikan suhu agar labu kealdalnya tidak pecah. Kemudian dilakukan ditambahi air agar hasil-hasil destruksi yang misalnya menempel gitu ya di pinggir-pinggir labunya itu bisa larut ke bagian bawah sehingga analisisnya nanti lebih akurat. Setelah ditambahi aquades, labu dididihkan kembali selama 30 menit, kemudian didinginkan lagi, dibilas lagi dengan aquades, baru setelah itu masuk ke tahap selanjutnya yaitu titrasi. Ingat, untuk analisis protein harus ada perlakuan blanko. Blanko adalah perlakuan yang persis sama kayak perlakuan sampel tapi tanpa sampel. Tujuannya apa? Untuk mengukur adanya N yang berasal dari reagen. Jadi boleh jadi ada N berasal dari reagen kan. Jadi nanti dikurangkan. Hasil analisis blanko itu dikurangkan. Jadi sebagai faktor koreksi. Gitu. Jadi kalau misalnya ada N dari reagen itu dikurangkan dari hasil analisis sampel. Jadi kita anggap bahwa N yang ada di blanko itu adalah N yang berasal dari reagen, sehingga yang ada di sampel itu kan N-nya N sampel dan N reagen. Nah, berarti N reagen ini kan harus dikurangi. Nah, dikuranginya dari mana? Dari sebagai berikut. Pada reaksi-reaksi ini dihasilkan H2SO4, HgSO4, maaf, merkuri sulfat, kemudian ada H2SO2 dan lain sebagainya. Kemudian pada reaksi ini juga CHON itu protein ya, kemudian nanti akan menyisakan N dalam bentuk amonium sulfat. Jadi pada destruksi ini tujuan kita adalah menghancurkan semua sampel hingga menyisakan amonium sulfat. Tahap yang kedua adalah destilasi. Fungsi destilasi adalah memecah amonium sulfat dari destruksi tadi menjadi uap amonia. Sehingga
si N tadi bisa terpisah dari sampelnya tadi supaya dia bisa menguap. Jadi memisahkan amonia berdasarkan perbedaan titik didih. Pada akhir destilasi, indikatornya adalah cairan yang ditampung dalam larutan asam borat. Jadi tujuan destilasi adalah menguapkan amonia sehingga si N tadi bisa terpisah dari larutan sampel. Kenapa kok harus dipisahkan? Karena dalam larutan destruksi tadi ada merkuri. Kalau ada merkuri, maka hasil analisis tidak akan mau dititrasi sampai kayak gimana pun nggak akan bisa. Karena si amonia tadi masih dilingkupi oleh merkuri, kemudian masih berikatan dengan sulfat. Maka kalau misalnya ini NH4 sulfat gitu ya, kita harus memisahkan antara NH4-nya dengan sulfatnya. Kalau sudah terpisah, si NH4 ini berubah menjadi NH3, uap amonia ini akan menguap. Nah, baru nanti uap amonia ini akan diterah. Gitu. Amonium sulfat dipecah menjadi amonia dengan penambahan NaOH dan NaTiO. Kenapa kok harus dengan NaOH? Karena kalau suasananya itu basah, si amonium sulfat itu akan terpisah. Tapi kalau suasana asam itu akan tetap terikat aja gitu. Nah, makanya ditambahkan NaOH di dalam larutan destruksi tadi, ditambahkan NaOH supaya basah. Kalau sudah basah, sulfat itu kan sifatnya asam kan. Kalau dia dalam kondisi basah, maka akan lebih mudah melepaskan si amonia supaya amonia tadi bisa terlepas gitu. Setelah amonia itu lepas, dia akan menguap kemudian ditampung di suatu reagen. Kemudian ditambahkan juga sodium tiosulfat atau NaTiO untuk mengendapkan Hg. Tadi kan di reaksinya ada merkuri kan, ada Hg. Itu akan membentuk kompleks dengan amonia. Jadi si amonia itu nggak bakal bisa nguap kalau misalnya dia masih dilingkupi dengan Hg. Makanya ditambahkan NaTiO supaya menyingkirkan si Hg tadi. Hg disingkirkan sehingga si amonia itu bisa menguap. Skema reaksinya seperti ini. Jadi pada saat destilasi, ini kursor saya terlihat ya, tanda panahnya terlihat ya. Halo? Iya Bu, terlihat. Terlihat Bu. Jadi di sini ada, terima kasih. Jadi di sini ada pemanas, gitu ya, yang memanasi sampel hasil destruksi yang sudah ditambahi NaOH dan NaTiO. Jadi dipanaskan sampai kemudian NaTiO itu mengendapkan merkuri, kemudian NaOH menyebabkan amonium sulfatnya terpisah, sehingga uap amonia dapat menguap melewati pipa ini ke arah sini ke kondenser, melewati pipa kondenser. Di luar pipa kondenser ini ada air yang fungsinya adalah mendinginkan uap sehingga uapnya dapat mengembun dan menetes ke receiving flask atau Erlenmeyer penerima. Di dalam Erlenmeyer penerima ini sudah ada asam borat 4%. 5 mili asam borat 4% atau destilatnya di sini. Skemanya seperti ini, amonia akan menguap, kemudian melewati kondenser, dan kemudian ada air pendinginnya, sehingga uap amonia itu akan mengembun dan menetes ke Erlenmeyer penampung yang sudah berisi 5 mili asam borat 4% yang sudah diberi indikator BCG-MR. Kalau tanpa indikator bromcresol green methyl red, maka senyawa ini warnanya akan biasa-biasa aja jernih gitu. Tapi kalau dikasih BCG-MR, jadi asam borat itu kan sifatnya asam. Kalau dikasih methyl red, warnanya akan berubah menjadi pink. Kalau kemudian uap amonia ini menetes ke dalam asam borat, maka asam borat yang semula asam lemah dan bersifat asam ini lama-kelamaan akan menjadi basa. Amonia kan sifatnya basa. Sehingga semakin banyak amonia yang menetes di dalam asam borat, warna asam borat akan menjadi biru. Kenapa jadi biru? Karena di sini ada BCG. BCG itu pada pH basa akan membuat larutan berwarna biru.
gitu ya. Makanya dulu tuh saya menjelaskan banget soal indikator pada saat kimia analitik ya. Jadi pada kondisi asam borat itu asam kan, ketemu MR warnanya pink, pinknya tuh kayak gini. Kemudian ketika sudah ditetesi dengan uap amonia yang berasal dari sampel, maka kemudian warnanya berubah menjadi biru akibat adanya BCG. Warna birunya seperti ini. Sebelum destilasi, warnanya pink. Setelah destilasi dan menangkap amonia, warnanya akan berubah menjadi biru. BCG-MR merupakan indikator amfoter yang sesuai dengan sifat protein, sehingga rentang pH-nya akan luas, mulai dari asam sampai ke basa. Indikator BCG-MR akan menunjukkan bahwa amonia telah menguap secara sempurna dan ditangkap oleh asam borat. Dalam suasana asam, MR atau methyl red akan menyebabkan destilat berwarna merah, sedangkan BCG akan menunjukkan bahwa asam boratnya itu sudah menangkap amonia dan kemudian menjadi basa sehingga warnanya berubah menjadi biru. Semakin banyak proteinnya, maka N-nya semakin banyak. Semakin banyak N-nya, semakin banyak amonia yang menguap. Semakin banyak amoniaknya, maka akan semakin banyak yang terdestilasi kan, akan semakin biru. Gitu. Dan kemudian seberapa banyak amoniak yang ditangkap oleh asam borat itu nanti akan dititrasi dengan HCl. Tahap terakhir adalah titrasi untuk mengetahui seberapa banyak amoniak yang berhasil ditangkap oleh asam borat. Semakin banyak amoniak yang dapat ditangkap asam borat, maka semakin banyak HCl yang dibutuhkan untuk membuat asam borat yang semula berwarna biru tadi kembali menjadi pink. Gitu. Jadi titrannya adalah HCl 0,02 N yang kemudian mengubah warna asam borat amoniak tadi atau NH4BO3 atau namanya amonium borat. Amonium borat itu adalah asam borat yang sudah menangkap amonia. Nah, amonium borat itu kan warnanya biru kalau dikasih BCG tadi. Nah, kemudian dititrasi dengan HCl. Amonium borat itu basa, HCl itu asam. Maka kemudian berapakah jumlah amonium borat itu akan sesuai dengan jumlah HCl-nya. Semakin banyak amonium boratnya, semakin banyak volume titrasi yang dibutuhkan untuk mencapai titik ekivalen. Titik ekivalen dicapai ketika larutan berubah menjadi pink seperti yang saya tunjukkan di gambar. Kalau larutan itu pinknya terlalu tipis, gitu ya, kayak yang paling kiri, itu not enough atau tidak cukup. Kemudian yang bagian tengah itu titik ekivalen, sedangkan yang bagian kanan itu terlalu banyak. Jadi kalian mengingat-ingat ya, warna pinknya itu adalah warna pink cerah. Kemudian sebelum mencapai titik ekivalen itu warnanya, jadi kalau ditambahkan HCl itu si amonium borat tadi yang warnanya biru akan berubah menjadi jernih, tapi itu belum mencapai titik ekivalen. Ketika warnanya sudah mencapai pink, maka itu barulah, dan kemudian digojok 10 detik tidak hilang, barulah itu mencapai titik ekivalen. Yang pertama dilakukan adalah titrasi pada sampel pada blanko. Nah, pada blanko itu biasanya volume titrasi itu hanya sekitar 0,3, 0,4, 0,5 sampai 0,7, 0,8. Nggak pernah lebih dari 1 mili. Karena jumlah N pada reagen itu kan sangat sedikit. Maka jumlah amonia yang dihasilkan dari reagen itu juga sedikit. Berarti amonium boratnya juga sedikit sekali. Maka titrasi HCl itu juga volumenya sedikit sekali. Gitu ya. Maka untuk mencapai titik ekivalen itu bentar banget. Maka yang pertama harus dilakukan pada analisis protein itu sebenarnya adalah titrasinya, destilasi sama titrasinya itu adalah destilasi dan titrasi blanko atau analisis yang tidak memakai sampel. Jadi hanya memakai reagen saja. Kemudian baru setelah itu dilakukan titrasi pada sampel. Rumus perhitungannya setelah kita tahu berapa volume titrasi sampel dan volume titrasi blanko. Nah, volume titrasi blanko itu dikurangi volume titrasi sampel itu dikurangi volume titrasi blanko. Nanti akan didapatkan volume titrasi analisis.
Volume ini kemudian dikalikan dengan normalitas dan dikalikan AR. Anda mungkin bisa membuka kembali materi kimia analitik ya, bahwa kalau V dikali N dikali AR itu diketahui beratnya. Jadi berat adalah setara dengan volume dikali normalitas dikali massa atom atau massa molekul. Gitu. Jadi V dikali N dikali AR atau MR itu adalah berat. Nah, persen N itu adalah berat. N dibagi berat sampel dalam miligram. Ingat. Berat sampelnya dalam miligram dikali 100%. Maka dari sini kita mendapatkan persen nitrogen di dalam sampel. AR-nya N itu 14,008. Persen protein, jadi ini kita baru mengukur persen N-nya saja kan, belum persen proteinnya. Kan nitrogen itu adalah bagian dari protein kan. Jadi setelah ketahuan persen N-nya, kita hitung persen protein adalah dengan mengalikan persen N tadi dengan faktor konversi. Kemudian persen protein WB itu dibagi 1 min kadar air dalam bentuk desimal, itu adalah persen protein DB. Kemarin di video untuk kadar air kan sudah saya sampaikan ya, apa itu WB, apa itu DB, dan kalian tidak ada pertanyaan, berarti insya Allah sudah paham ya, apa itu WB, apa itu DB. Persen protein WB dibagi 100 min kadar air dalam bentuk persentase, atau persen protein WB dibagi 1 min kadar air dalam bentuk desimal. Di sini ada yang namanya faktor konversi. Apa itu faktor konversi? Faktor konversi adalah angka konversi nitrogen menjadi protein. Jadi di sini Anda bisa melihat ya, bahwa nitrogen adalah bagian dari protein. Sehingga kalau sudah ketahuan kadar nitrogennya, kita bisa mengalihkan dengan sesuatu, dengan suatu angka, untuk memperoleh kadar proteinnya secara keseluruhan. Kalau bahan sampel Anda itu berbeda, maka susunan asam amino protein penyusunnya kan akan berbeda-beda, seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Maka persentase nitrogennya juga bisa berbeda, tergantung pada rantai sampingnya. Semakin panjang rantai samping, semakin banyak rantai samping, maka nitrogennya semakin sedikit. Jadi protein kan rantai asam amino yang disusun dari komponen C, H, gugus amino, asam gugus karboksilat, sama rantai samping. Kalau komponen C dan H itu udah pasti, udah fix gitu loh jumlahnya berapa. Komponen karboksilat itu udah pasti, jumlahnya segitu. Antara satu asam amino dengan asam amino yang lain, komponen amino, komponen karboksilat, sama komponen C dan H itu kan sama. Yang membedakan satu bahan dengan bahan yang lain adalah rantai sampingnya, kayak yang tadi saya sudah sampaikan di depan. Maka, dan kemudian di dalam gugus amino itu ada N-nya, gitu ya. Jadi gugus amino yang di dalamnya ada N, kemudian ada gugus karboksilat dan rantai samping. Kalau jenis asam aminonya berbeda, karena berasal dari bahan yang berbeda, maka jumlah rantai sampingnya juga akan berbeda-beda. Maka rasio N di dalam gugus amino dan di dalam protein secara keseluruhan pasti juga berbeda. Persentase N akan semakin sedikit apabila rantai sampingnya semakin panjang dan semakin besar. CH-nya fix, gugus amino besarnya fix, gugus karboksilat besarnya juga fix. Berarti yang menentukan seberapa persentase besarnya ini itu besarnya rantai samping. Misalnya gini, dalam satu ruangan ada 100 orang, 25 dari Jawa, 25 dari Kalimantan, 25 dari Sumatera, 25 dari Sulawesi. Misalnya udah fix tuh, yang dari Jawa, Sumatera, sama Kalimantan tuh udah fix. Lalu ketambahan lagi, orang dari Sulawesi, ketambahan 50 gitu. Sehingga jumlah totalnya dalam satu ruangan ada 150 orang yang 75% 75 orangnya adalah orang Sulawesi. Berarti yang udah fix tadi itu kan orang Jawa, Kalimantan sama Sumatera. 25 per 150, 25 per 150, 25 per 150. Fix.
Tapi ketika ketambahan orang Sulawesi tadi, berarti orang Sulawesi yang semula 25/100 berubah menjadi 75/100. Sehingga persentase N ketika rantai sampingnya beda, itu persentase N juga berbeda. Sama seperti persentase orang Jawa ketika rantai samping alias orang Sulawesinya itu nambah, kan dia juga berubah. Gitu. Maka dalam analisis mikrokiodel, setelah kita tahu berapa jumlah N-nya atau berat N-nya, maka kita harus menghitung total proteinnya itu berapa. Maka kita memerlukan suatu angka faktor pengali atau faktor konversi. Setiap bahan, rantai sampingnya berbeda. Maka persentase N untuk bahan yang berbeda itu juga berbeda. Misalnya ada suatu bahan, kadar N-nya dalam protein itu 20%. Jadi di dalam di dalam protein itu 20%-nya adalah N gitu. Maka faktor pengalinya adalah 100 dibagi 20, 5. Berarti kalau kita ketahuan, jadi gini misalnya 100% gitu ya. 20% ini merupakan N. Berarti kalau kita pengen menghitung 100%-nya, kan yang 20 ini, yang beratnya N ini mesti dikalikan 5 kan? Ini bisa dipahami nggak ya faktor konversi ini? Misalnya faktor konversinya, misalnya persentase N itu 20%, ini 100% ya. 20%-nya ini merupakan N. Berarti kalau kita mau menghitung keseluruhan protein, si N ini kan harus dikalikan dengan sesuatu. Berarti kalau misalnya N-nya itu 20, dikalikan berapa? Oh, dikalikan 5. Gitu. Karena si 20% ini kan baru N doang. Kalau misalnya kita pengen tahu keseluruhan proteinnya, mesti dikalikan 5 kali lipatnya. Itu kalau kadar N-nya 20%. Bisa, ini kira-kira bisa dipahami nggak ya faktor konversi? Yang belum paham, bilang belum paham. Belum paham, Bu. Oke. Protein itu kan tersusun dari CH, gugus amino, gugus karboksilat, dan rantai samping. Sampai sini paham ya? Penyusunnya itu Paham. macam-macam itu udah paham ya? Di dalam gugus amino itu kan ada N. Berarti kalau kita sudah tahu berapa jumlah N-nya, lalu pengen tahu jumlah protein secara keseluruhan, maka kita perlu mengalihkan. Perlu mengalihkan si N tadi menjadi 100%-nya. Misalnya jumlah N-nya itu 1/5. 1/5 misalnya si nitrogen, misalnya diketahui ya, kadar nitrogen dalam beras misalnya, itu adalah 20%. Kadar N-nya dalam protein beras, itu kadar N-nya adalah 20%-nya. Berarti kalau pengen tahu kadar protein secara keseluruhan 100%-nya, maka si 20% tadi kan harus dikalikan menjadi 100%. 20 kalau dikali 100%, kalau menjadi 100% dikalikan berapa? 20 kalau jadi 100 dikalikan berapa? 5. Dikalikan 5. Kalau misalnya persentase N atau persentase nitrogen itu hanya 10%. Misalnya 10%. Untuk menjadi 100 harus dikalikan berapa? 10 jadi 100 dikalikan berapa? 10. 10 menjadi 100 dikalikan 10. Berarti faktor konversinya 10. Kalau gini, kalau kadar nitrogennya 25%, untuk menjadi 100%, untuk menjadi kadar protein secara keseluruhan, 25 jadi 100 dikalikan berapa? 4. 4. Nah, pinter. Itulah namanya faktor konversi. Jadi si N itu, misalnya kadar ini lagi, misalnya kadar nitrogennya itu, kadar nitrogennya berapa ya? 33%. 33%. Kadar nitrogennya misalnya 33% dari protein itu adalah nitrogen. Berarti untuk jadi 100% protein, dikalikan berapa? 33,33% itu.
dikalikan 3, gitu toh? Berarti Iya. 3 itu faktor konversi. Iya. Sudah lebih paham ya, faktor konversi itu adalah faktor pengali. Karena dalam 100% protein, itu sebagian kecilnya adalah nitrogen. Berarti kalau kita sudah tahu berat nitrogennya, persentase nitrogennya, untuk tahu berapa keseluruhan proteinnya, itu kita kalikan. Kalau nitrogennya itu hanya 20%, untuk menjadi 100% berarti dikalikan 5. Terus di PPT ini, kalau kadar N dalam protein itu 15%. 15% menuju ke 100% itu dikalikan berapa? Dikali 6,67. Kalau misalnya kadar proteinnya itu kadar nitrogennya 18%, 18% ya, untuk menjadi 100% harus dikalikan berapa? 5,56. Itu. Karena persen ini adalah kadar nitrogen dalam proteinnya. Berarti kalau mau tahu kadar proteinnya atau 100% proteinnya, harus dikalikan dengan bilangan pengali. Jadi bilangan pengali itu dihitung dari 100 dibagi persen N. Nah, persen N itu sudah diketahui, dan FK itu sudah diketahui, Dek. Atau faktor konversi atau faktor pengali dari berbagai macam bahan, itu sudah diketahui. Bir, sirup, biji-bijian, ragi itu 6,25. Buah-buahan, teh itu 6,25. Beras itu 5,95. Roti, gandum, makaroni, mie itu 5,7. Kacang tanah itu 5,46. Kedelai itu 5,75. Kalau FK-nya diketahui, kita pakai faktor pengali ini atau bilangan pengali. Tapi kalau kalau tidak diketahui, kalau misalnya FK-nya nggak diketahui, nggak ada daftar FK ya di pustaka, kita pakai angka 6,25 atau setara dengan 16% nitrogen. Jadi kita perkirakan nitrogennya dalam protein itu sebesar 16%. FK itu akan berbeda-beda tergantung dengan komposisi asam amino atau komposisi rantai sampingnya. Ini contoh perhitungannya. Ya, kita sampai ke contoh perhitungan. Ada ulangan 1, 2, 3, ada sampel ya, ada kedelai hitam sama jagung. Ada ulangannya 1, 2, 3. Ada berat sampelnya. Ingat, di rumus itu berat sampel adalah miligram sampel. Terus kita bisa tahu nih volume titrasinya. Maka cara menghitungnya adalah volume HCl dikurangi volume blanko dikalikan normalitas HCl 0,02 dikalikan AR 14,008 dibagi berat sampel dalam miligram dikali 100%. Dari situ kita ketahui persen nitrogennya. Dari persen nitrogen ini kita kalikan dengan faktor pengali atau faktor konversi ya, untuk bisa mengetahui persen protein WB. Persen protein WB kemudian kita gunakan untuk mengukur persen protein DB. Ya. Bagi yang belum paham, tinggal memasukkan hasilnya aja ke dalam rumus. Gitu. Sekarang udah jam 10:04, masih ada 20-an menit. Itu untuk analisis protein terlarut. Metode Lori-Volin. Buat yang belum paham, tinggal memasukkan hasil analisisnya ke dalam rumus. Nanti lama-kelamaan kalian akan paham sendiri kok, insya Allah. Pas pertama saya ngambil analisis pangan dulu, saya juga belum paham, tapi pas akhirnya praktikum, terus habis itu skripsi, akhirnya saya paham sendiri. Pada akhirnya gitu ya, atas izin Allah. Kita. Oke, sekarang kita ke analisis protein terlarut saja ya. Kita akan pakai spektrofotometri ini nanti. Kalian udah pernah dijelasin belum tentang spektrofotometri? Sudah, Bu. Halo? Siapa yang belum paham tentang Saat analisis spektro? organik. Siapa yang belum paham? Ngaku. Kalau belum paham, ngaku aja.
Ada yang belum paham tentang spektro? Diam aja, berarti semua paham ya tentang spektro. Semua sudah paham ya? Halo? Atau antara paham dan Insya tidak Allah, paham? Bu. Yang lainnya? Ada komentar? Ini beneran ditinggal kali ya? Ada 35 mahasiswa. Coba saya tanya, Mbak Anima Faza? Halo? Iya, Bu. Paham spektro belum, Dek? Insya Allah, Bu. Oke. Kemudian Mas Muhson Zurji? Ya, Halo? Bu. Sudah paham belum tentang spektro? Insya Allah paham. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kemarin di kelas yang lain, kelas C kayaknya banyak yang belum paham. Alhamdulillah kalau udah paham ya. Bismillah. Maka pada protein terlarut ini, prinsipnya adalah menghitung protein yang larut di dalam air. Protein yang larut air itu ada gugus, tirosin, dan triptofan. Ya, jadi protein yang larut air itu ada gugus tirosin sama triptofan. Gugus tirosin dan triptofan ini semakin banyak protein terlarut, berarti kan gugus tirosin dan triptofan akan makin banyak. Nah, tirosin dan triptofan ini akan bereaksi dengan suatu reagen, ya, namanya reagen Volin. Di dalam reagen Volin ini ada yang namanya asam fosfotungstat fosfomolibdat. Tirosin dan triptofan akan bereaksi dengan fosfotungstat fosfomolibdat menghasilkan suatu kompleks, ya, yang larut air gitu. Dan warnanya biru. Semakin banyak protein terlarut, berarti semakin banyak kompleks yang terbentuk. Ya. Kompleksnya namanya molibdenum. Molibdenum itu reaksi antara fosfotungstat fosfomolibdat dengan protein terlarut gitu. Namanya molibdenum. Semakin banyak protein terlarut, berarti semakin banyak molibdenumnya, semakin biru warnanya. Dengan semakin banyak warna biru, ya, semakin keruh, maka ketika ditembak dengan cahaya UV yang optimal pada warna biru, maka semakin banyak cahaya UV yang diserap oleh si molibdenum. Berarti semakin tinggi absorbensinya atau seberapa banyak cahaya yang terserap, semakin banyak protein terlarutnya. Semakin banyak protein terlarut, semakin banyak molibdenum, berarti warnanya semakin biru, absorbensi UV akan semakin tinggi. Jadi semakin banyak cahaya yang diserap. Kemudian, yang dijadikan sebagai standar protein terlarut adalah bovin serum albumin. Di depan tadi sudah saya sampaikan bahwa albumin adalah protein terlarut yang dianggap memiliki kelarutan tertinggi, bisa dianggap 100%. Jadi, kalau si bovin serum albumin itu keruhnya segini, oh berarti konsentrasi protein terlarutnya segini. Jadi reagennya itu ada 5, jadi reagen yang dibuat adalah reagen A, B, dan C. Kemudian reagen ABC itu dicampur dengan rasio 20:1:1 menjadi reagen D. Kemudian ada yang namanya reagen E, yaitu reagen Volin Shiokaldu yang mengandung fosfotungstat fosfomolibdat. Jadi prinsip reaksinya adalah protein terlarut akan membentuk kompleks CU protein. CU protein akan membentuk CU1, ya. Ion CU1 akan bereaksi dengan fosfotungstat fosfomolibdat menghasilkan heteropolimolibdenum biru. Semakin banyak protein terlarutnya, maka senyawa
heteropolimolybdenum akan semakin tinggi. Berarti warnanya akan semakin biru. Yang dijadikan sebagai acuan seberapa birunya itu adalah BSA tadi, Bovine Serum Albumin. Jadi kalau birunya segini, oh berarti protein terlarutnya segitu. Kalau BSA-nya birunya misalnya segini, absorbansinya segini. Maka kalau di sampelnya birunya segini, absorbansinya segini, oh berarti kadar protein terlarutnya segitu. Jadi BSA digunakan sebagai pembanding. Tahap analisisnya adalah penyiapan reagen A, B, C, D, E, reagen D dan E sih terutama, yang dipakaikan D sama E. Kemudian membuat kurva standar BSA pada berbagai konsentrasi. Seperti yang saya sebutkan tadi, semakin banyak BSA, berarti semakin banyak protein terlarut, berarti absorbensi akan semakin tinggi. Jadi BSA dibuat kurva dulu, kemudian diberi reagen D, diberi diinkubasi, diberi reagen E, diinkubasi, diterap pada panjang gelombang 590 yang paling optimal pada warna biru. Kemudian ini nih kurva standarnya, kurva standar BSA. Jadi BSA-nya pada konsentrasi 0 itu ternyata absorbensinya 0,07. Pada konsentrasi BSA 0,06, absorbensinya 0,16. Dan seterusnya sampai konsentrasi BSA 0,3 mg per mililiter, absorbensinya 0,53. Berarti nanti kalau si sampel misalnya punya absorbensi sekian, maka kita bisa mengukur konsentrasinya dengan cara diplotkan pada kurva ini. Jadi misalnya nih, misal absorbensi sampelnya itu 0,34 gitu. Absorbensinya 0,34. Berarti berapa tuh konsentrasi protein terlarutnya? Nah, kita buat garis mendatar ke arah kurva, kemudian kita tarik garis mendatar ke bagian konsentrasi sumbu E. Sumbu E itu konsentrasi, sumbu Y itu absorbensi. Maka kemudian kita peroleh 0, berapa tuh? Nah, ini kira-kira 0,17, 0,17 gitu. Jadi kurvanya itu sumbu X itu konsentrasi, sumbu Y absorbensi. Sumbu Y absorbensi, sumbu E konsentrasi. Artinya dengan semakin meningkatnya konsentrasi, absorbensi juga semakin meningkat. Kemudian kita nguji sampel tuh, kalau misalnya sampelnya absorbensinya 0,34 misalnya. Kita tarik garis mendatar ke arah kurva. Berapa konsentrasi protein terlarut? Oh, berarti 0,17. Gitu. Nah, sekarang kita ke contoh perhitungannya. Jadi kemudian Y ini ada 1,5524X plus 0,0705. Ini artinya Y sama dengan AX plus B. Nah, kalau sampel, tadi ya sampelnya dilarutkan dalam air. Kan kita mau mengukur protein terlarut, berarti sampelnya dilarutkan dalam air dulu. Kemudian disaring untuk mengambil residunya. Kemudian diambil 1 mili dengan asumsi bahwa di dalam hasil penyaringan itu ada protein yang sudah terlarut dalam air. Terus ditambahi reagen D, inkubasi, reagen E, inkubasi. Kemudian diterap absorbensinya pada 590 nanometer. Misal nih sampelnya jagung, ulangan 1, ulangan 2, ulangan 3. Berat sampelnya segitu, kemudian absorbensinya segitu. Kemudian absorbensinya di rata-rata, 0,18. Maka kalau absorbensinya 0,18, konsentrasi protein terlarutnya berapa sih? Kemudian kita plotkan 0,18 ini di kurva. Kita tarik garis mendatar ke arah kurva, kemudian tarik garis ke bawah. Diketahui ya kira-kira 0,073 deh. Ini baru X-nya atau konsentrasi protein terlarut. Bisa juga kita melakukan dengan perhitungan. Gitu ya. Jadi untuk kita ketahui X-nya dulu, kita hitung X-nya dulu dengan Y min B per A. Kemudian dikalikan faktor pengenceran. Faktor pengencerannya tadi ya,
Jadi sampelnya itu diencerkan seberapa. Saya contohnya kalau di sini itu 100 dibagi 1 atau sampel dilarutkan dalam 100 mili aquades, kemudian diambil 1 mili berarti 100 dibagi 1 faktor pengencerannya. Berarti kemudian dibagi berat sampel. Contoh perhitungannya seperti ini, contoh analisis ya. Misalnya kurvanya itu Y sama dengan 1,5524X plus 0,0705. Berarti untuk mengetahui konsentrasi protein terlarut alias X-nya, X sama dengan Y min B per A. Y-nya apa? Absorbensi sampel. Y adalah absorbensi sampel dikurangi dengan B. B-nya apa? 0,0705. Dibagi dengan A. A-nya berapa? 1,5524. Hasilnya adalah 0,073. Ini baru X saja. Kemudian X-nya adalah 0,073 dikali 100 dibagi berat sampel. Dalam miligram, ingat dalam miligram. Ya. Bagi yang belum paham, jangan khawatir. Kita punya Allah ya. Allah yang akan memberikan kepada kita pemahaman insya Allah. Ya. In Allah must you believers put your trust. Wahai orang-orang beriman kepada Allah lah kita menautkan rasa percaya bahwa suatu saat Allah pasti akan ngasih kepahaman. Ya. Gitu. Sekarang sudah jam 10 lebih 17. Masih ada waktu. Siapa yang nggak paham atau mau menanyakan sesuatu, dipersilahkan. Ya, kita sampai 10.25 kan ya? Halo? Iya, Bu. Kalau yang belum paham, asalkan kalian memasukkan angkanya ke dalam rumus, itu saja sudah cukup bagus. Nanti lama-lama paham sendiri. Gitu. Jadi nanti presensinya sekaligus kuis. Ya. Kuisnya insya Allah 4 nomor, pilihan ganda, hitungan semua. Atau mau 5 nomor? Ibu, ini direkam nanti hasil rekamannya di-share nggak, Bu? Di-share dong. Mau di-share? Mau saya share ke kelas-kelas tetangga juga. Stop record.